etika ya. Ini kita bicara etika ya. Etika bermusyawarah itu yang dari itu seperti apa sih ya sehingga kok bisa sampai terjadi seperti itu. Supaya tidak terjadi seperti itu. Iya. Jadi kalau tadi kita berangkat bahwa musyawarah itu adalah dalam rangka menjalankan syariah Islam, mencari ridha Allah untuk kita merumuskan solusi bersama begitu ya. Maka kalau kita bercermin belajar dari salah satu ayat Allah yang ditulis di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159 ya. Di sana disebutkan beberapa jadi pegangan yang bisa kita lakukan agar musyawarah itu bisa berjalan dengan baik, tidak justru kemudian tadi sebagaimana dikemukakan Abah Rudi malah menimbulkan perselisihan, permusuhan dan persoalan baru ya. Awalnya kita kepengen mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan yang ada di sekitar kita, tapi kemudian malah berbuntut panjang dan tidak kita inginkan. Padahal kita kan kepengennya dapat ridho Allah gitu ya. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 159 disebutkan bahwa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhul qalbi. Jadi di dalam ayat tentang musyawarah nanti disebutkan di ujung, hampir di ujung ayat ini ya. Di dalam bermusyawarah kita diperintahkan, dipesan oleh Allah untuk Fabima rahmatim minallahi, dan sebab karena rahmat kasih sayang Allah lintalahum, engkau Nabi Muhammad sebagai tauladan kita ya, dipesan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut kepada mereka, kepada orang di sekitarnya. Jadi di dalam bermusyawarah kita diperintahkan oleh Allah, dipesan oleh Allah untuk selalu bersikap sayang, lemah lembut begitu ya. Sikap yang mengedepankan kebaikan, bisa mengapresiasi kepada pihak lain, karena kita bermusyawarah tadi kan menyamakan dari beberapa perbedaan begitu ya, untuk mencari solusi bersama nggih. Maka ketika hal itu kita inginkan ya, otomatis kita harus tadi bersikap appreciate, menghargai dengan penuh kasih sayang begitu nggih. Tidak kemudian bersikap sebaliknya, bersikap gerusa-gerusu gitu ya, bersikap tidak sabar gitu. Justru di dalam bermusyawarah ini kita harus mempersiapkan diri kita agar kita bisa mengendalikan diri, tetap bersikap lemah lembut, penuh kasih sayang, menghargai kepada peserta musyawarah yang lain, agar kita kemudian juga bisa menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang bisa mendukung semua orang itu untuk terlibat di dalamnya, untuk berpartisipasi di dalamnya, bukan sebaliknya gitu ya. Justru orang akan berselisih di dalamnya. Nah, ini yang perlu kita hindari. Berselisih sih mungkin perlu ya, tetapi ketika kemudian berujung pada permusuhan, itu yang tidak kita inginkan. Dan makanya di dalam ayat ini Allah berpesan wanti-wanti kepada kita. Jadi jika engkau bersikap lemah lembut gitu ya, mereka akan selalu bersama dengan kita gitu, merasa nyaman gitu, nyaman kita ajak bicara, kita ajak ngobrol. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddzan ghalidhul qalbi lang faddu min haulik. Dan seandainya engkau bersikap kasar gitu ya, dan keras hati, maka mereka itu akan menjauhimu gitu ya. Kalau kita bersikap gerusa-gerusu, bersikap kasar, bersikap tidak penuh penghargaan gitu ya, maka otomatis orang yang mau kita ajak bermusyawarah akan menolak gitu ya. Nah, itu yang perlu kita hindari. Dan bagaimana jika kita kemudian bertemu dengan orang-orang yang bersikap tidak kooperatif gitu ya. Disebutkan di ayat selanjutnya, fa'fu gitu ya, maka maafkanlah mereka. Nah, di dalam ayat ini Allah berpesan jika kita menghadapi orang-orang yang tidak kooperatif, tidak bisa diajak wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa gitu ya, maka kita harus bisa memaklumi, memaafkan. Dan kalau bisa kita malah mengarahkan gitu ya orang-orang yang justru tidak mau bekerja sama ini, agar kemudian mereka minimal tidak menyerang ya. Tidak membuat kerusakan. Tidak membuat kerusakan ya. Tidak menimbulkan persoalan baru ya, dan kita batasi gitu ya. Tetapi ketika mereka kemudian sudah bisa bersikap mendukung gitu ya, mendukung permusyawaratan, mendukung musyawarah kita, maka bisa kita arahkan untuk mencari solusi gitu.